Teman-teman, kakak habis mendata tinggi badan anggota keluarga yang ada di rumah kakak nih. Kakak penasaran deh, kalau dihitung berapa ya rata-rata tinggi anggota keluarga kakak ini? Tapi gimana ya cara menentukan rata-rata tingginya? Halo teman-teman, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar bersama Kak Mila. Pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang data. Kalau sebelumnya data sudah disajikan, sekarang kita coba menentukan wakil dari data tersebut. Ada dua pokok bahasan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama ada ukuran pemusatan data yang di dalamnya ada mean, median, dan modus. Dan kedua ada ukuran penyebaran data yang terdiri dari kuartil dan jangkauan. Nggak pakai lama, yuk langsung saja kita mulai belajar. Oke, jadi sebenarnya apa sih ukuran pemusatan data itu? Jadi ukuran pemusatan data ini adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakilkan atau menggambarkan data tersebut. Nah, pemusatan data ini terdiri dari 3 nilai, yaitu ada mean, median, dan juga modus. Lebih lengkapnya, yuk kita bahas satu persatu. Dimulai dari mean. Jadi, mean ini adalah nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Nah, mean ini disimbolkan dengan huruf X yang di atasnya ada garisnya. Ini dibacanya adalah X bar. Rumusnya ada 2. Yang pertama untuk data tunggal. Jadi kita tinggal jumlahkan semua nilai yang ada pada data, kemudian kita bagi dengan N atau banyaknya data. Selanjutnya untuk data kelompok. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Di sini caranya kita jumlahkan semua dari hasil kali nilai dan frekuensi di kelas tersebut. Kemudian jangan lupa dibagi dengan banyaknya frekuensi atau total frekuensi dari tiap kelasnya. Mudah sekali kan? Oh iya, untuk mengerjakan mean, kalian tidak perlu mengurutkan datanya terlebih dahulu ya. Jadi, boleh langsung dijumlahkan jika datanya tunggal dan disesuaikan jika datanya kelompok. Nah, ada juga nih rata-rata gabungan. Jadi, kalau kalian punya 2 data, sudah tahu nilai rata-ratanya, kemudian mau digabungkan, maka kalian nggak perlu menghitung ulang lagi. Kalian bisa gunakan rumus rata-rata gabungan, yaitu rata-rata data pertama dikali banyak data pertama ditambah dengan rata-rata data kedua dikali banyak data kedua. Kemudian dibagi dengan banyak data pertama ditambah banyak data kedua. Kalau kalian gunakan rumus ini, pasti jadi lebih mudah dan gampang daripada menghitung ulang satu persatu. Bisa dipahami ya mengenai mean atau rata-rata? Pemusatan data yang kedua adalah median. Median ini disebut juga dengan nilai tengah dari suatu data. Tapi ingat, datanya harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Median ini biasanya disimbolkan dengan ME. Jadi jangan bingung kalau nemu ME dalam statistika karena itu artinya median. Pada suatu data bisa jadi banyak datanya ini genap atau ganjil. Nah, genap dan ganjil ini mempengaruhi nilai mediannya loh. Jadi untuk banyak data ganjil, mediannya adalah data ke N plus 1 per 2. Ingat, itu bukan hasilnya, melainkan posisi mediannya. Nah, kalau misalnya datanya genap, mediannya adalah rata-rata dari 2 datum yang berada di tengah. Atau bisa juga dirumuskan dengan setengah dikali data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1. Diperhatikan baik-baik ya teman-teman untuk rumusnya, jangan sampai tertukar dan salah. Oke, dan yang terakhir dari ukuran pemusatan data adalah modus. Modus ini yang paling gampang di antara ketiganya. Jadi, modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau kalau pada data kelompok, nilai yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, biasanya disimbolkan dengan MO atau MO. Simple dan mudah sekali kan? Kalau sudah tuntas bahas ukuran pemusatan data, sekarang kita masuk ke ukuran penyebaran data.
Jadi, ukuran penyebaran data ini gunanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kevalidan dari suatu data. Nah, ada 3 nih yang termasuk dalam penyebaran data, yaitu jangkauan data, kuartil, dan interkuartil. Langsung saja kita bahas dari yang pertama, jangkauan data. Jadi, jangkauan ini bisa juga disebut dengan rentang data atau range, di mana jangkauan data ini adalah selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Jadi, untuk rumusnya, nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Sudah deh, hanya seperti itu saja untuk jangkauan. Mudah sekali kan? Selanjutnya ada kuartil. Kuartil ini adalah nilai yang muncul jika data dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil ada 3. Kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan ini juga merupakan median dari data, serta kuartil atas atau Q3. Kalau digambarkan pada sebuah garis, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi datanya kita urutkan, kemudian kita bagi 2 dulu. Jadi di tengahnya ada Q2 atau median. Nah, kalau sudah, dari nilai terendah dan Q2, kita ambil nilai tengahnya lagi untuk menjadi Q1. Selanjutnya, kita ambil nilai tengah dari Q2 dan nilai tertinggi untuk menjadi Q3. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang terakhir ada jangkauan interkuartil. Jadi ini bisa dikatakan gabungan antara jangkauan dan kuartil. Jadi untuk menentukan jangkauan interkuartil, kita cukup mengurangkan antara Q3 dan Q1. Oke teman-teman, jadi itu adalah pembahasan kita mengenai ukuran penyebaran dan pemusatan data. Gimana? Jadi bisa dipahami ya? Nah, biar kalian lebih paham, yuk coba kerjakan soal berikut. Selamat mengerjakan! Soal pilihan ganda nomor 1. Nilai tugas matematika pertemuan pertama disajikan pada tabel berikut. Median dari data di atas adalah. Soal pilihan ganda nomor 2. Perhatikan data berikut. 7, 7, 6, 7, 5, 4, 8, 9, 10, 9, 5, dan 6. Jangkauan dan jangkauan antar kuartil dari data di atas adalah. Soal pilihan ganda kompleks. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan soal. Selama kelas 8, Reni mengikuti 5 kali ulangan matematika dengan modus 7. Nilai terendah dan tertingginya masing-masing adalah 6 dan 9. Nilai rata-rata Reni yang mungkin adalah. Soal pernyataan benar atau salah. Perhatikan data pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, tentukan kebenaran dari pernyataan berikut. Teman-teman sudah selesai kan mengerjakan soalnya? Kalau gitu sekarang yuk kita bahas soalnya. Pembahasan soal pilihan ganda nomor 1. Untuk menentukan median dari data ini, teman-teman bisa tentukan banyaknya data terlebih dahulu. Dan untuk di tabel ini, banyaknya data adalah banyaknya siswa. Yaitu 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 3. Yang bila dijumlahkan menjadi 30. Nah, karena angkanya genap, maka jenis datanya adalah data genap. Nah, jika datanya genap, maka rumus untuk menentukan mediannya adalah sebagai berikut. Nah, ini X ini maksudnya data ke ya teman-teman. Jadi data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1 per 2. Kita masukkan N-nya adalah 30 sesuai yang tadi sudah kita hitung. 30 per 2 ditambah data ke 30 per 2 plus 1 dibagi 2.
Kemudian data ke 30 dibagi 2, 15 ditambah 15 ditambah 1, 16 per 2. Nah, sekarang kita cari suku ke-15. Nah, sekarang kita cari data ke-15 dan data ke-16 dengan cara kita jumlahkan banyaknya siswa, namun kita tulis setiap hasil penjumlahannya seperti ini. Yang pertama, 2 ditambah 5 hasilnya menjadi 7. Kemudian 5 ditambah 4 hasilnya menjadi Kemudian 7 ditambah 4 hasilnya menjadi 11. Lalu 11 ditambah dengan 3 menjadi 14. Lalu 14 ditambah 6 menjadi 20. Lalu 20 ditambah 7 menjadi 27. Dan 27 ditambah 3 menjadi 30. Jadi tahapan setiap penjumlahannya ditulis ya teman-teman. Nah, sekarang kita cari data ke-15. Data ke-15 itu ada di sini setelah 14 dan 20. Antara 14 dan 20. Jadi ada di nilai 6. Maka data ke-15 mendapatkan nilai 6. Dan data ke-16 juga mendapatkan nilai 6. Karena siswa yang mendapatkan nilai 7 itu mulai dari data ke-20. Jadi sebelum itu mereka akan mendapatkan nilai 6. Kemudian dibagi 2. Jadi 6 ditambah 6, 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Maka median dari data pada tabel ini adalah 6. Jawabannya adalah D. Soal pilihan ganda nomor 2. Untuk menentukan jangkauan dan jangkauan antar kuartil, pertama-tama kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Data yang terurutnya adalah 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Jangan sampai ada yang terlewat ya teman-teman. Setelah itu kita cari nilai jangkauannya. Untuk mencari jangkauan itu caranya mudah. Teman-teman tinggal hitung nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya adalah 10. Dikurangi nilai terkecilnya 4. 10 dikurangi 4, 6. Jadi jangkauannya adalah 6. Kemudian jangkauan antar kuartil. Untuk menentukan jangkauan antar kuartil, kita tentukan terlebih dahulu Q1 atau kuartil bawah dan Q3-nya atau kuartil atas. Nah, untuk menentukan itu, kita perlu menentukan Q2-nya atau nilai tengahnya. Teman-teman tinggal mencari nilai yang tepat ada di tengah data terurut. Q2 atau mediannya terletak di sini, 7 dan 7. Sehingga mediannya 7 ditambah 7 bagi 2 yaitu 7. Q2. Kemudian Q1-nya terletak di antara 5 dan 6 dan Q3-nya terletak di 8 dan 9. Jadi kita hitung pertama Q3-nya terlebih dahulu, yaitu 8 ditambah 9 dibagi 2. 17 dibagi 2, yaitu 8,5. Dan Q1, 5 ditambah 6 dibagi 2. 11 dibagi 2, yaitu 5,5. Nah, jangkauan antar kuartil itu Q3 dikurangi Q1. Jadi kalau di sini 8,5 dikurangi 5,5. Hasilnya adalah 3.
Jadi untuk soal ini jangkauannya adalah 6 dan jangkauan antar kuartilnya 3. Sehingga jawabannya adalah B. Soal pilihan ganda kompleks. Dari soal diketahui modus nilai Reni adalah 7. Maka setidaknya nilai 7 ini muncul paling sedikit 2 kali dan paling banyak 3 kali. Tujuh muncul paling sedikit 2 kali dan paling banyak 3 kali. Nah, jadi 7 ini muncul paling sedikit 2 kali dan paling banyak 3 kali. Karena nilai terendah dan tertingginya itu sudah diketahui. Nah, maka dari itu kemungkinan nilai ulangan Reni itu ada 2. Yang pertama 6, 7, 7, 8, dan 9. Dan yang kedua 6, 7, 7, 7, dan 9. Dengan 7 yang 2 kali dan 7 yang 3 kali. Maka rata-rata yang mungkin adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kombinasi 6, 7, 7, 8, 9, maka rata-ratanya adalah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 per 5, yaitu 37/5, dan hasilnya adalah 7,4. Lalu untuk yang kedua, untuk nilai 6, 7, 7, 7, dan 9, maka rata-ratanya adalah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 9 dibagi banyaknya data 5. Hasilnya adalah 36/5. Dan hasil 36/5 adalah 7,2. Jadi rata-rata nilai Reni yang mungkin adalah 7,2 yang sesuai dengan pilihan B, dan 7,4 yang sesuai dengan pilihan C. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B dan C. Soal benar atau salah. Mari kita tentukan kebenaran dari setiap pernyataan, mulai dari A sampai C berdasarkan tabel ini. Pernyataan A, banyak data adalah 30. Mari kita hitung. Banyak data, kita tinggal menjumlahkan banyaknya frekuensi, yaitu 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 1. Yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah 30. Maka pernyataan A benar. Kemudian pernyataan B, modus dari data tersebut adalah 7. Nah, untuk teman-teman ingat kembali, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Atau disebut juga yang memiliki frekuensi tinggi.
Jadi pada data di tabel, nilai 8 muncul paling sering, yaitu sebanyak 7 kali. Nah, maka modus dari data ini adalah 8 dan bukan 7. Jadi pernyataan B salah. Kemudian pernyataan C, jangkauan data tersebut adalah 1. Mari kita hitung jangkauannya dengan cara menghitung nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, nilai tertinggi pada data adalah 10 dan nilai terendahnya adalah 4. Jadi 10 dikurangi 4 hasilnya adalah 6. Maka jangkauannya 6 dan bukan 1. Maka pernyataan C salah. Jadi jawaban untuk soal ini adalah benar, salah, salah. Teman-teman, jangan lupa ya untuk tetap belajar, terus berlatih, dan selalu semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.